relawan Kaesang, menggelar diskusi beragam permasalahan yang dialami di Kota Depok, terutama masalah lingkungan. Dalam diskusi tersebut juga disebutkan, ada 8 tuyul Depok, yang jadi persoalan di Kota Depok dan harus diselesaikan. Ketua DPP PSI, Sigit Widodo mengatakan, 8 poin yang menjadi tema diskusi merupakan hasil representasi dari pesan-pesan yang disampaikan Kaesang Pangarep terkait Kota Depok dalam banyak kesempatan. Terkait tangkap tuyul juga sempat diutarakan Kaesang dalam sebuah podcast. Jadi, ini adalah satu tafsir kami dari kelompok relawan Sang Menang, bahwa tuyul itu bukan dalam artian harfiah sebagai makhluk halus, tetapi adalah orang atau kelompok-kelompok yang selalu merugikan masyarakat Depok. Seperti yang disampaikan Mas Kaesang, ini harus diberantas, karena ini merugikan masyarakat Depok. Itu yang disampaikan dalam podcast Denny Cagur begitu, kata Sigit, ditemui di Joglo Nusantara Depok, Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023. Kemudian, kemarin kita diskusi bersama relawan Sang Menang, sebenarnya apa saja yang merugikan masyarakat Depok, kita temukan 8 poin inilah, tambahnya. Dalam diskusi itu, hadir masyarakat peduli dan pecinta lingkungan di Depok. Di antaranya yakni, Heri Saifuddin, atau biasa disapa dengan panggilan Heri Blangkon, pendiri Yayasan Pohon Emas Nusantara, dan beberapa aktivis lingkungan lainnya. Dalam ruang diskusi, tampak spanduk bertuliskan, tangkap 8 tuyul Depok. Dalam spanduk disebutkan, ada 8 poin yang dimaksud 8 tuyul Depok, yakni, soal pelaku kekerasan seksual, sindikat prostitusi anak, tukang busur sekolah, pemain program dan anggaran, perusak lingkungan, mafia tanah dan maling setu, dan pengutip retribusi ilegal. Hari ini kita menitik berat, lebih membahas masalah lingkungan, kemudian masalah perubahan situ jadi fasilitas umum, kemudian fasilitas komersial dan perumahan juga. Itu salah satu yang jadi masalah lingkungan yang besar buat Depok. Karena dengan tidak adanya setu, wilayah serapan semakin berkurang, berdampak pada banjir, kemudian kesulitan air bersih, kata Sigit. Disampaikan tadi, hanya 15% masyarakat Depok yang punya akses air bersih, dalam hal ini dari PDAM. Artinya, ini kan stok airnya juga terbatas, artinya, ini harus jadi perhatian, tambahnya. Sigit menyebutkan, persoalan setu memang bukan kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Depok. Namun ia berharap, Wali Kota Depok bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat, agar ada perbaikan dan pemeliharaan setu di Depok. Dalam hal ini kami berharap, Mas Kaesang juga bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat, untuk perbaiki setu-setu yang ada di Depok, pungkasnya. Sigit mengatakan, Kaesang Pangarep dianggap mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Depok saat ini. Optimis, Kaesang bisa selesaikan. Pertama, Kaesang tidak ada kepentingan, dalam hal ini, Mas Kaesang sebagai orang luar, relatif tidak punya kepentingan apapun di Depok. Ketika masuk ke Depok, dia akan didukung masyarakat, kata Sigit. Selain itu, kata Sigit, prostitusi anak di Kota Depok juga jadi masalah yang harus segera diselesaikan. Tagline Kota Depok sebagai kota religius dianggap bertolak belakang dengan fakta, adanya prostitusi yang melibatkan anak di Kota Depok. Kemudian prostitusi anak, kemarin teman-teman diskusi, dan ternyata ada jaringan prostitusi di Depok, dan memang tidak hanya di Depok. Itu hal-hal yang sebetulnya bisa ditangani, apabila Pemkot Depok bekerja sama dengan Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, untuk menyelesaikan masalah prostitusi anak, karena ini kan mengerikan, kata Sigit. Depok, yang tagline-nya kota religius, tetapi di dalamnya ada prostitusi anak. Itu hal-hal seperti ini, sebetulnya adalah masalah political will aja, pungkasnya.